Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Vianney Motosetukan. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 22011140028. Saya merupakan mahasiswa semester 3 di PGSD. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai isu dan masalah sosial budaya dalam pengajaran IPS. Teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai materi ini, sebelum itu kita harus mengetahui dulu mengenai tren globalisasi dan keragaman budaya. Jadi teman-teman, globalisasi itu merupakan suatu keadaan atau kondisi di mana isu dan masalah-masalah yang ada menyangkut berbagai bangsa dan negara atau bahkan di seluruh dunia. Nah, pendidikan global adalah salah satu sarana agar peserta didik mengerti bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat dunia. Kemudian ada ciri dari isu-isu dan masalah global. Yang pertama yaitu ruang lingkup yang bersifat transnasional. Yang kedua, isu-isu dan masalah yang dapat diselesaikan melalui tindakan multilateral. Yang berikut kita masuk pada keragaman budaya. Keanekaragaman budaya dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana suatu masyarakat memiliki lebih dari suatu perangkat gagasan, tindakan, dan hasil karya. Keanekaragaman budaya diantaranya mengambil wujud perbedaan ras dan etnik yang dimiliki oleh sebuah masyarakat. Kemudian yang berikut yaitu pembelajaran IPS dalam era globalisasi dan keragaman budaya. Pengajaran globalisasi dalam IPS itu harus mengandung tujuan. Yang pertama, mampu menanamkan pengertian bahwa sekalipun mereka berbeda tetapi sebagai manusia memiliki kesamaan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan pemahaman bahwa bumi dihuni oleh manusia yang memiliki saling ketergantungan dan lebih banyak memiliki kesamaan budaya daripada perbedaannya. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu membantu peserta didik memahami kenyataan bahwa ada masalah-masalah yang dihadapi bersama. Kemudian tujuan yang keempat yaitu membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap masalah-masalah dunia dan keterampilan menganalisis informasi yang diterimanya. Selanjutnya ada masalah-masalah lingkungan dan pendidikan lingkungan dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Jadi teman-teman, usaha-usaha yang kita lakukan sebagai manusia itu seiring dengan perkembangan zaman membawa dampak pada perubahan tatanan lingkungan alam yang ada. Nah, seringkali dampak yang kita buat itu ditumbuhkan oleh lingkungan alam sedemikian rupa sehingga tidak menguntungkan juga bagi kehidupan kita sebagai manusia. Nah, masalah-masalah tersebut meliputi bencana alam seperti banjir, bahaya kekeringan, kelaparan, tanah yang tandus, polusi udara, tanah dan air, baik secara langsung maupun tidak langsung, bersumber dari ulah kita sebagai manusia. Selanjutnya teman-teman, di dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar juga ada masalah-masalah hukum, ketertiban, dan kesadaran hukum. Nah teman-teman, di dalam menanamkan dan mendistribusikan nilai-nilai yang dikandung dalam aspek-aspek hukum diperlukan juga suatu sarana atau cara yang efektif. Nah, salah satu caranya ialah melalui pengintegrasian aspek-aspek hukum dengan bidang ilmu pengetahuan sosial. Jadi penggabungan kedua aspek ini akan memberikan kontribusi yang besar terhadap pembentukan warga negara yang baik. Karena pada hakikatnya ilmu pengetahuan sosial itu bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik melalui pemahaman terhadap pengetahuan dan kemampuannya di dalam berinteraksi secara positif dan aktif dengan lingkungannya. Nah, di dalam interaksi tersebut aspek-aspek tentang hukum, ketertiban, dan kesadaran hukum itu sangat penting dimiliki oleh seorang peserta didik sebagai anggota dari masyarakat tersebut. Selanjutnya teman-teman, kita juga harus mengetahui masalah-masalah apa saja yang berkaitan dengan kesadaran hukum dan pendidikan kesadaran hukum
sebagai warga negara di dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Yang pertama itu masalah kesadaran hukum. Nah, dengan adanya hukum yang mengikat bagi setiap anggota masyarakat itu harus memiliki kesadaran hukum. Kesadaran hukum di sini yang dimaksud yaitu kita sebagai warga negara yang baik itu harus mengetahui perbuatan mana yang harus kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan. Selanjutnya teman-teman, ada keterkaitan atau hubungan dari pendidikan IPS dengan masalah kesadaran hukum dan pendidikan kesadaran hukum di dalam suatu negara. Nah, menurut seorang ahli yang bernama Wesley, beliau ini mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan sosial itu bukanlah ilmu sosial, namun bidang perhatiannya itu sama, artinya hubungan timbal balik di kalangan manusia. Nah, ilmu sosial dipolakan untuk menggambarkan human knowledge melalui penelitian, penemuan, eksperimen, dan sebagainya dengan materi dan permasalahan yang kompleks. Ilmu pengetahuan sosial juga dipolakan untuk tujuan-tujuan instruksional dengan materi sesederhana mungkin, menarik, mudah dimengerti, dan mudah dipelajari oleh peserta didik. Kemudian teman-teman, pembahasan kita yang terakhir dari materi ini yaitu pluralisme budaya dan keanekaragaman etnis dalam pendidikan ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar. Nah, menurut ahli Kuen Jaraningrat, pada tahun 1980, keragaman budaya itu mengandung dua arti kata. Yang pertama yaitu keragaman yang artinya ketidaksamaan. Yang kedua, perbedaan dan budaya yang artinya dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Nah, dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial akan sangat menarik jika peserta didik didorong mengenali berbagai perbedaan di antara mereka, tetapi tanpa melupakan kesamaan dan kebersamaan sebagai anggota kelas tersebut. Nah, dalam masyarakat memiliki keanekaragaman budaya yang timbul dari berbagai masalah dan isu. Di antaranya adalah pembaharuan prasangka dan etnosentrisme yang dapat melahirkan superioritas dan inferioritas. Nah, dua hal ini tidak dapat dipisahkan dari proses pembaharuan atau yang biasa kita sebut yaitu asimilasi. Nah, proses pembaharuan atau asimilasi ini sering mengalami hambatan yang disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu kurang pengetahuan terhadap kebudayaan yang dihadapi. Yang kedua yaitu sifat takut terhadap kekuatan dari kebudayaan lain atau inferioritas. Dan yang ketiga, memandang terlalu tinggi terhadap kebudayaan sendiri dan memandang rendah terhadap kebudayaan lain atau perasaan superioritas. Nah teman-teman, sekian penjelasan materi mengenai isu dan masalah sosial budaya dalam pengajaran IPS dari saya. Semoga materi yang saya jelaskan bermanfaat bagi teman-teman semua dan sampai jumpa.